Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jumpa lagi dengan Pak Nas di media Al-Faizna Channel dalam pembelajaran tematik tema 6F atau tema 6 subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran pertama. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Pada kali ini kita akan mempelajari pertama, menentukan kalimat utama dalam paragraf. Kedua, mengidentifikasi hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, menuliskan sikap yang perlu diterapkan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Pada pembelajaran pertama ini, ada dua hal yang menjadi faktor utama terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pertama, terpenuhinya semua kebutuhan pokok setiap anggota masyarakat, antara lain kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, terlindungi dan terjaganya harta, jiwa, agama, dan kehormatan setiap anggota masyarakat. Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Membangun masyarakat sejahtera memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu menentukan kalimat utama dalam paragraf. Dalam menyejahterakan masyarakat, perlu adanya upaya pemerintah untuk memandirikan masyarakat serta kerjasama dan komitmen dari masyarakat itu sendiri. Banyak program yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah program pelatihan kerja. Bacalah teks berikut dengan seksama. Teks di atas merupakan teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan keadaan yang sebenarnya, sesuai fakta yang jelas dan bukan rekaan. Dalam setiap paragraf pada suatu teks terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama berisi gagasan utama atau pokok permasalahan. Pokok permasalahan tersebut diperjelas secara terperinci atau lebih lengkap melalui kalimat-kalimat penjelas. Pemaparan suatu pokok pembahasan dalam satu paragraf dapat disampaikan secara umum, khusus, ataupun khusus umum. Hal ini bergantung pada letak kalimat utamanya. Jika kalimat utama berada di awal paragraf, pemaparan pokok pembahasan dilakukan secara umum khusus. Paragraf ini disebut paragraf deduktif. Sebaliknya, jika kalimat utama berada di akhir, pokok pembahasan dipaparkan secara khusus umum. Paragraf ini disebut dengan paragraf induktif. Cermatilah kembali setiap paragraf pada teks tersebut, kemudian tentukan letak kalimat utama dari setiap paragraf. Tuliskan juga kalimat utama dan kalimat penjelas dari setiap paragraf tersebut. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu mengidentifikasi hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mendapatkan kesejahteraan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Ingatkah kamu tentang pengertian hak?
Hak merupakan segala sesuatu yang seharusnya diterima dan dimiliki oleh setiap individu. Hak warga negara Indonesia telah diatur dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. UUD 1945 merupakan landasan konstitusional dan sumber dari segala undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berikut contoh hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945. Masih banyak hak kita yang lain sebagai warga negara. Silakan kalian cari informasi tentang hak warga negara dan ketentuannya dalam UUD 1945. Kita berlanjut ke materi berikutnya, yaitu menuliskan sikap yang perlu ditetapkan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Memajukan kesejahteraan umum adalah tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Upaya yang dilakukan untuk membangun kesejahteraan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Untuk mempertahankan kemerdekaan, kita dapat melakukan beragam cara. Contohnya, dengan meneladani sikap kepahlawanan dan patriotisme para pahlawan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengembangkan sikap-sikap berikut. Pertama, rela berkorban. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan pertolongan orang lain. Sikap rela berkorban diperlukan dalam membantu sesama warga sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis. Yang kedua adalah cinta tanah air. Sebelum kemerdekaan, rasa cinta tanah air diwujudkan dengan perjuangan para pahlawan dalam membebaskan diri dari penjajahan. Kini, sikap cinta tanah air masih dapat kita lakukan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya pada gambar berikut ini. Yang ketiga, membina persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah bersatunya bermacam-macam suku, bangsa, dan kebudayaan menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan lebih penting daripada sifat kesukuan dan kedaerahan. Contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan membina persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut, seperti pada gambar berikut ini. Pak Nas, kira cukup pembelajaran kita kali ini pada subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran pertama. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.